lilladzi tawadhu'a kullu syai'in li'azamatihi wa dhalla kullu syai'in li'izzatihi wa istalama kullu syai'in liqudratihi. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi azala bayanuhu kulla ibham wa ala alihi wa ashabihi salatu wassalaman daimaini ma damatil ayyam. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah Majelis Ta'lim Hifdzul Amal, wabil khusus orang tua kita Abi Haji Nasruddin beserta keluarga besar, para asatidz, para orang tua, hadirin sekalian yang berbahagia. Mari sama-sama kita lanjutkan pengajian tafsir Ma'al Labid. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini mendapat ridha Allah, dan yang tadi sudah dibaca serta yang akan kita baca menjadi sesuatu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Surah Al-Baqarah ayat 223. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin, nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Nisa'ukum, istri-istri kalian, harthun adalah ladang, lakum untuk kalian, ladang milik kalian. Ai furuju nisaikum, maksudnya farji istri kalian, mazra'atun adalah ladang, li auladikum, untuk anak-anak kalian. Fa'tu harthakum, maka datangilah oleh kalian, harthakum, akan sawah kalian, ay mazru'atakum, maksudnya ladang kalian, anna syi'tum, sebagaimana kalian kehendaki. Ay min ayyi jihatin, maksudnya dari segi apapun, dari arah apapun, syi'tum yang kalian kehendaki. Ay maksudnya fal muradu, yang dimaksud min hadhil ayati, dari ayat ini, annar rajula, adalah bahwasannya seorang laki-laki, seorang suami, mukhayyarun itu dipilih, mukhayyarun itu disuruh memilih, baina ayyati zaujatahu, antara mendatangi suami tadi, zaujatahu, akan istrinya, min qubuliha, dari kubulnya, kubul itu farji, fi qubuliha, maaf, min qubuliha, dari depannya, kubul, fi qubuliha, dalam farjinya, wa baina ayyatiya, ini yang enak, min qibaliha aja, min qibaliha, dari depannya, fi qubuliha, dalam farjinya, wa baina ayyatiha, dan antara mendatangi istri, min duburiha, dari belakangnya istri, tapi fi qubuliha, dalam farjinya istri. Di anna sababa nuzuli hadil ayati, karena sesungguhnya sebab turunnya ini ayat, ma adalah satu perkataan ruwiyah yang diriwayatkan, annal yahuda, bahwasannya orang Yahudi, qalu, berkata orang-orang Yahudi, manjama'a imra'atahu, barang siapa yang menjima imra'atahu, istrinya, fi qubuliha, min duburiha, fi qubuliha, dalam farjinya si istri, tapi min duburiha, dari belakang, kana waladuha ahwala, maka ada apa waladuha, anaknya si istri, ahwala itu juling itu jereng itu nggak kompak matanya, mukhobbalan, dan juga idiot. Waza'amu, menduga orang-orang Yahudi, menduga anna dzalika fit Taurati, bahwasannya keterangan itu, keterangan yang mengatakan bahwa anaknya bisa juling dan juga idiot, itu fit Taurati, ada dalam Taurat. Fadzukira dzalika, maka dituturkan apa dzalika, alasan Yahudi itu, li Rasulillah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka bersabda Rasulullah, kadzabat al yahudu, kadzabat, goroh itu bohong, al yahudu, orang Yahudi. Ayat ini sababun nuzulnya, saat orang-orang Yahudi kekeh menyatakan bahwa di Taurat itu disebutkan bahwasannya seorang suami yang mendatangi istri dari kubulnya, mendatangi istri dari dubur, dari bagian belakang, mendatangi istri dari belakang, tapi tetap di farji, ini akan dapat anak, nanti anaknya juling dan idiot. Orang idiot itu biasanya juling, tapi kalau juling belum tentu idiot sih, ya nggak kompak biasanya. Jadi mukhobbalan itu idiot, akalnya kurang. Kalau ahwal itu matanya juling. Ini orang Yahudi mengatakan ini semua disebutkan dalam Taurat, orang yang mendatangi istrinya ini harus dari depan, nggak boleh dari belakang. Hadirin rahimakumullah, ini masih dalam cara yang
diperbolehkan. Maksudnya diperbolehkan di sini orang-orang Yahudi sama dengan kita. Mendatangi istri memang harus dari farjinya atau dari kubulnya, nggak boleh dari dubur, haram. Nggak boleh dari duburnya, tapi harus dari farjinya, dari kemaluannya, bagian depan. Ya, ini pada serius amat malam Jumat ya. Bagian depan harus dari bagian depan. Nah, kenapa harus dari bagian depan? Karena memang bagian depan ini ya yang nanti akan mengeluarkan anak. Di bagian awal ayat ini disebutkan nisaukum harthul lakum, farji atau kemaluan istri-istri kalian itu adalah ladang atau sawah untuk anak-anak kalian. Ya keluarnya anak ya dari situ. Keluarnya anak bukan dari dubur. Oleh karenanya ibarat Al-Qur'an di sini disebutkan sebagai sawah atau ladang. Anak-anak itu bakal keluar dari jalan depan, dari kubul atau dari farjinya. Oleh karenanya ya annasyitum, bagaimanapun cara yang kalian kehendaki silakan, boleh dari bagian depan, boleh dari bagian belakang, tapi tetap di kubul atau tetap di harthun tadi, karena harthun itu ladang itulah yang nanti akan keluar anak. Kenapa dubur itu diharamkan? Karena bisa memutus keturunan. Padahal Allah ingin memakmurkan dan ingin meramaikan dunia ini dengan orang-orang yang ngaji, dengan orang-orang yang demen sama masjid, terus menyembah Allah. Tapi kalau dari dubur yang gak bakal ada penerusnya, selesai jadinya. Nah, kenapa dihalalkan ada syariat nikah untuk menghalalkan ini? Karena memang untuk terusnya keturunan, supaya ada terus. Nah itu nggak akan terjadi kalau di dubur atau di bagian belakang. Yang penting di bagian depan atau dalam farji. Di dalam farji ini mau pakai gaya belakang, mau pakai gaya depan, ini diperbolehkan. Ini untuk menangkis atau untuk mengkonter anggapan orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwa orang yang mendatangi perempuannya dari belakang ini nanti anaknya juling dan idiot. Kata Rasulullah, bohong orang-orang Yahudi itu, bohong. Boleh annasyitum, bagaimanapun cara yang kalian kehendaki, yang penting ke dalam kubulnya, ke dalam farjinya, boleh dari depan, boleh dari belakang, itu terserah. Yang penting jadi sebagai ladang atau sawah yang nanti menurunkan anak, keturunannya jadi orang-orang Islam. Dulu kan orang-orang Islam masih sedikit, nggak kayak sekarang. Nah kalau kita ya bukan cuma sekedar Islam, keturunannya nanti dia jadi orang-orang yang demen sama taklim, demen sama zikir. Itu yang dikehendaki. Dihalalkannya nikah, dihalalkannya jima dengan perempuan dengan syariat nikah, ini adalah untuk meneruskan generasi-generasi Islam berikutnya. Anggapan orang Yahudi ini langsung dibantah dengan ayat 223 surat Al-Baqarah ini. Jadi jelas hikmah dari pernikahan, ada laki, ada perempuan, kemudian menikah dan ada anak di situ. Hikmahnya adalah untuk meneruskan keturunan sini. Harthun, istilah yang disebutkan di sini adalah harthun atau sawah. Sawah ladang yaitu pasti tumbuh. Kalau tumbuh berarti ada hasilnya. Nah hasilnya ini yang nanti diharapkan ikut memakmurkan dunia. Waqaddimu, dan dahulukanlah oleh kalian li anfusikum, untuk diri kalian, minal a'mali sholihati, maksudnya perbuatan-perbuatan yang soleh, yang baik, katasmiyati, seperti membaca bismillah indal jima'i, ketika hendak jima, wa talabil waladi, dan seperti mencari anak, maksudnya mengharapkan anak. Ruwiya, diriwayatkan annan nabiyya, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Nabi, man qala bismillahi indal jima'i, barang siapa yang mengucapkan bismillah dengan nama Allah indal jima'i, ketika hendak jima, fa'atahu waladun, lalu mendatanginya waladun, seorang anak, maksudnya dia dapat anak, falahu hasanatun, maka untuk orang itu, untuk bapak yang bilang bismillah sebelum jima, biadadi, untuknya hasanatun, ada kebaikan-kebaikan, biadadi anfasi dzalikal waladi, sejumlah napasnya anak itu, wa adadi aqibihi, dan sejumlah keturunan
Aqib itu generasi setelahnya, keturunannya anak itu ila yaumil qiyamati, sampai hari kiamat. Ay qaddimu ma yuddakharu lakum, maksudnya dahulukanlah sesuatu yang disimpan untuk kalian minat thawabi, yakni ganjaran. Wala takunu fi qaidi qada'i syahwati, dan janganlah kalian menjadi dalam pernikahan itu, dalam jima itu, fi qaidi qada'i syahwati, tetap dalam ikatan memenuhi syahwat saja. Jangan hanya untuk memenuhi syahwat atau nafsu, namanya nafsu apa, birahi ya, birahi. Jangan hanya untuk memuaskan libido saja, tapi niatlah untuk memperoleh keturunan. Orang yang niat untuk memperoleh keturunan, maka itu jadi ibadah, jadi amal soleh. Menggauli istri, menjima istri, niatnya untuk memperoleh keturunan nanti yang bakal nerusin ngajinya, nurusin zikirnya, baca Qur'annya, maka itu termasuk amal soleh yang nggak putus itu. Bukan hanya itu, bahkan dengan bacaan bismillah saja, dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim sebelum jima, sebelum kita menggauli istri kita, baca bismillahirrahmanirrahim, ini juga jadi amal soleh. Semuanya jadi amal baik kalau kita mulai bismillahirrahmanirrahim. Ini qaddimu li anfusikum, jangan lupa dahulukan dengan bismillah, dahulukan dengan niat yang baik, niatnya untuk memperoleh keturunan, sehingga keturunan itu bisa meneruskan Islamnya kita. Sabda Rasulullah, orang yang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim sebelum jima, maka dia punya kebaikan. Kalau ada anak, dapat anak, maka dia punya kebaikan. Kebaikan itu sebanyak nafasnya anak itu. Nafasnya anak, ini anaknya udah pada gede-gede, segede Bang Pian, segede Bang Haji Hasim. Itu Abi, berarti udah banyak banget pahalanya. Bang Haji Farid, udah berapa kali nafas Haji Farid? Itu kebaikan buat Abi semua itu. Kebaikan buat Abi semuanya. Punya anak, kemudian karena diawali dengan bismillah sebelum bikinnya, punya anak, maka ada kebaikan sebanyak nafas anak itu. Dan juga sebanyak keturunan anak itu. Ada Hadik, ada Hafiz, Hamzah, nanti Hazik sama Hafiz punya anak lagi, terus. Itu kebaikan buat Abi, kebaikan buat orang tuanya. Demikian juga kita. BTW kemarin pada baca bismillah kagak? By the way, itu pada baca bismillah enggak kemarin bikinnya? Insya Allah baca, saya yakin mah kalau orang ngaji mah pasti baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Orang kita nyeruput kopi aja bismillah ya, apalagi nyeruput pasti baca bismillah juga. Membaca bismillah maka anaknya, hadirin jamaah rahimakumullah, anaknya ini nanti akan jadi ladang kebaikan. Ladang kebaikan, sejumlah nafas anak itu, nanti cucunya, anaknya cucu, dan cucunya cucu, terus itu adalah bagian kebaikan-kebaikan kita. Kalau kita di awalnya niat untuk menuntut anak atau mendapatkan keturunan, dan juga niat bismillahirrahmanirrahim dengan baca bismillahirrahmanirrahim, kebaikan-kebaikan untuk kita. Nah, kalau lupa bagaimana? Kalau lupa ditambel. Ada beberapa ajaran atau beberapa syariat dalam Islam yang merupakan penyusul atau penambal bagi hal-hal yang sudah terlewat. Seperti anak yang lupa baca bismillah, bapaknya lupa maksudnya pas bikinnya, maka insya Allah bisa ditambal setelahnya dengan akekah. Akekah itu termasuk bagian tambal itu. Lupa ya Allah kemarin, ya udah kekahin. Insya Allah dengan kekah itu juga jadi kebaikan juga buat anak dan juga buat orang tuanya. Bisa buat ini, bisa buat susulan kebaikan, nyusul itu akekah. Nah, ayat ini sekaligus menegaskan bahwa dengan menggauli istri, maka itu bukan hanya dunia yang kita dapat, tapi justru akhirat juga akan kita dapatkan. Ganjaran-ganjaran yang disimpan untuk kita, ma yuddakharu lakum, ganjaran-ganjaran itu akan terus mengalir untuk kita
selama ada anak punya anak, dan itulah adalah kebaikan-kebaikan untuk kita. Jangan cuma liqodoi syahwat saja, jangan hanya untuk memenuhi syahwat atau keinginan saja. Wattaqu fi adbarin nisa, wattaqullaha, dan takutlah kalian kepada Allah fi adbarin nisa'i, dalam duburnya perempuan, duburnya istri. Maksudnya takutlah jangan sampai melakukan itu dari dubur kayak kaumnya Nabi Lut, jangan. Wa mujama'atihinna, dan juga jangan dalam mujama'atihinna, dan juga menjima istri-istri fil haidi, dalam masa haid. Takut sama Allah, ingat pesan-pesan Allah, jangan sampai di masa haid itu dipakai juga. Ingat pesan-pesan Allah, jangan sampai pakai istri tapi dalam duburnya, nggak boleh, haram. Wa'lamu annakum mulaquhu, dan ketahuilah bahwasannya kalian mulaquhu itu akan menjumpai Allah. Ayillahi, maksudnya mulaqullahi, akan menjumpai Allah bil ba'thi, dengan kebangkitan. Fatazawwadu, maka berbekallah kalian. Ma tantafi'una bihi, sesuatu yang kalian bisa ambil manfaat dengannya. Fa innahu ta'ala yajzikum bi'amalikum, maka sungguhnya Allah Ta'ala akan membalas kalian bi'amalikum, dengan perbuatan-perbuatan kalian. Pesan-pesan Allah yang kemarin, bahwasannya perempuan yang haid itu harus dijauhi. Fajtanibuhu, jauhilah perempuan-perempuan ketika dia sedang haid. Itu yang kemarin, tidak boleh. La taqrabuhunna hatta yathurn, jangan kalian dekati sampai istri-istri kalian itu suci. Itu pesan-pesan Allah. Kemudian pesan yang berikutnya yang di ayat 223 ini, jangan dalam duburnya, jangan. Nah, itu harus dipatuhi. Ketahuilah bahwa Allah nanti akan membangkitkan kita, dan Allah akan mintai pertanggungjawaban atas pesan-pesan. Jaga nggak pesan-pesan Allah yang kemarin? Jaga nggak hukum-hukum yang kemarin kalian pelajari, yang kalian dapat hukum syariat, itu kalian laksanakan nggak? Karenanya berbekallah dengan sesuatu yang bermanfaat, maksudnya dengan mengamalkan nasihat-nasihat Allah, menjauhkan larangan-larangan Allah. Allah akan balas amal-amal atau perbuatan-perbuatan kita. Kalau baik, ya akan Allah balas baik. Kalau buruk, Allah balas buruk. Wabashir al-mu'minin, wabashiril mu'minin, maksudnya wabashir, dan berikanlah kabar gembira al-mu'minina, pada orang-orang yang beriman, khosotan, khususnya bithawabi wal karomati, dengan ganjaran, wal karomati, dan kemuliaan. Wabashiril mu'minin, berikan kabar gembira untuk orang-orang beriman, orang Islam. Orang Islam itu, Pak, pokoknya semuanya enak. Tidur aja ibadah. Ya sama kayak orang Betawi. Orang Betawi juga tidur aja kerja. Kerjanya apa? Kerjanya tidur emang. Kerjanya tidur. Ya. Mana ada yang nganggur kita? Iya, ini juga tidur aja orang Islam itu bisa jadi ibadah. Kalau kita pakai bismika Allahumma ahya wa bismika amin. Dapat musibah, ibadah juga. Musibahnya itu sendiri bisa jadi kafarah, penebus dosa kita, penghapus. Ditambah lagi sabarnya, sabar juga dapat pahala juga. Jadi dapat dua itu. Musibah enak, itu buat orang Islam. Dia sakit juga ada ganjarannya, ada balasannya, dihapus juga dosa-dosanya. Dia tidur jadi ibadah juga. Apalagi ngaji juga jadi ibadah. Ini kabar gembira untuk orang-orang mukmin, untuk orang-orang Islam. Orang-orang Islam itu bukan cuma memenuhi syahwat saja dalam pernikahan, tapi juga akan mendapat pahala dan juga mendapat kemuliaan. Pahala yang dimaksud di sini pahala dengan menggauli istri dengan bismillah jadi ibadah. Pahala niatnya orang Islam itu lebih bagus dibanding amalnya. Niatul mukmin khairun min amalih. Dengan niat ini, dengan niat, pentingnya niat. Karena niat kita nikah, niat kita menggauli istri adalah supaya dapat keturunan ini nanti yang akan meneruskan Islam kita, maka itu jadi ibadah juga.
Jadi ada balasannya, ada ganjaran pahalanya. Kemuliaan, ada thawab, ada kemuliaan, karomah. Kemuliaan yang dimaksud di sini tentunya anak ini yang bakal memuliakan kita. Pahala-pahalanya itu juga nanti akan ngalir terus pada kita. Yang pertama kali diriin hifzul amal, ini insya Allah juga ngalir masih pahalanya. Amin, amin, amin. Itu bukan anak tuh. Gimana anak? Artinya anak dia memang waktu bikinnya baca bismillah, udah gitu ngikut ngaji lagi sama kayak kita, sama kayak bapaknya. Insya Allah itu karomah, bagian dari kemuliaan. Bagian dari kemuliaan yang Allah berikan kepada orang-orang Islam. Orang Islam itu kemana-mana dapat pahala, kemana-mana dapat ganjaran baik, dan juga sekaligus dapat karomah atau kemuliaan dari Allah. Wala taj'alullaha urdatan li aimanikum wallahu a'lam bissawab.